Shalom sahabat ZPHL, mari kita saksikan hambanya Evangelis Daud Tony yang menceritakan salah satu di pulau di Indonesia ini ada harga jin biasa, ada yang jin super, ada yang super banget. Jadi harganya bervariasi, ada yang 5 juta, ada yang 10, ada yang 15 juta, bahkan sampai 25 juta. Nah, bagaimana jin itu bisa dijual? Mari kita lihat siapa Daud Tony itu. Ya, Daud Tony adalah seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa dalam penglihatannya. Walaupun dulu dia adalah seorang dukun, tetapi ketika mengenal Yesus Kristus, dia memiliki penglihatan yang luar biasa untuk masa-masa yang akan datang. Nah, mari kita saksikan. Boleh menyaksikan video ini dengan baik, tetapi jangan ambil bagian untuk percaya kepada jin. Saya sarankan hamba-hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan, percayalah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Silakan tinggalkan komentar untuk hamba Tuhan kita Daud Tony. Dan sebagai pemilik channel ZPHL, menyarankan untuk memberikan komentar yang baik bagi kita semua. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kalau kita melihat perkembangan terjadi di dunia, saat ini baru marak tentang dunia jin, betul saudara? Bahkan ada orang jual jin, ada jin yang biasa, jin super dan super lagi ya. Jadi ekstra super. Nah, itu pun harganya macam-macam. Yang lumayan ada harganya itu sampai 5 juta. Nanti yang super 15 juta, ekstra super itu sampai 25 juta. Di Surabaya ada, di Jakarta ada, betul ada. Dan juga ada lagi ya. Kemarin saya menangani suatu kasus, itu ada di Lampung. Saya bersama-sama Pak Jendi, sama Pak Jonathan, sama Pak Roni itu ya. Ada di Lampung saudara ya. Ada di suatu tempat, itu rumah, sampingnya itu kuburan. Ada kuburan. Nah, itu ada perinya, saudara. Rumah itu ada perinya. Jadi pada waktu saat tertentu, itu ruangan itu wangi semua. Wangi semua. Baunya kayak daun pandan, tahu tidak? Daun pandan. Kalau daun pandan, kalau untuk mewangikan satu ruangan ini membutuhkan daun pandan berapa dicacah-cacah, betul ada? Banyak ya. Itu tidak ada daun pandan sama sekali di tempat. Tidak ada daun pandan. Itu, tapi semua tuh ruangan tuh wangi semua. Sampai kamarnya itu wangi semua. Nah, itu peri. Nah, ini sering terjadi di mana-mana gitu. Nanti ada jin penunggu yang ada di hutan, ada jin penunggu ada di mana-mana, banyak sekali kasus. Betul saudara? Nah, hari ini kita akan membahas. Mari kita terlebih dulu membuka Alkitab kita. Di dalam kitab Imamat Kitab Imamat pasal yang ke-20 ayat yang ke-6 sampai dengan ke-7. Kitab Imamat pasal yang ke-20 ayat ke-6 sampai dengan ke-7. Kita baca bersama-sama. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu,
dan melenyapkan diri dari tengah-tengah bangsanya, maka kamu harus menguduskan dirimu, dan kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu adalah kudus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab berkata kita tidak boleh berhubungan dengan roh-roh peramal, maupun roh-roh jin, maupun segala apapun berbentuk mistik ya. Nah, arti mistik itu apa? Arti mistik adalah sesuatu yang terselubung, sesuatu yang tersembunyi, yang berhubungan dengan misteri, yang berhubungan dengan kuasa gelap. Kalau orang bicara tentang mistik, pasti yang bicara tentang masalah kuasa gelap. Nah saudara, kita akan perhatikan apakah jin itu. Sebenarnya jin sama setan ya sama. Yo jin yo setan, setan yo jin. Nanti demit, tuyul, genderuwo, peri sebenarnya sama. Nah, bodoh setan nih. Repotnya ada yang ngomong ada yang jin baik, ada jin jahat. Betul ada. Nah, semua jin jahat semua sebenarnya. Nah, baik itu adalah kedok penipuan aja. Nah, saudara, akan saya ceritakan saat ini banyak terjadi di kuburan-kuburan tertentu. Ada jin di situ, betul saudara? Ada roh-roh di situ juga. Nah, apa yang dimaksud dengan jin? Sebenarnya yang dimaksud jin itu adalah roh yang mengawal orang tersebut sejak dari awal dia lahir sampai mati. Itu yang disebut jin. Nah, ada juga jin yang disebut suatu roh yang menghuni di suatu tempat yang ada di rumah atau di pohon. Nanti akan saya sebutkan pohon-pohon tertentu yang biasa dimasukin jin, yang senang sekali jin itu masuk ya. Dan binatang. Ada beberapa tempat-tempat tertentu yang jin itu suka masuk ke situ ya. Nah, saudara, yang disebut jin itu adalah sebenarnya sepertiga malaikat yang jatuh dalam dosa. Allah tidak pernah menciptakan setan, tapi Allah menciptakan malaikat sepertiga malaikat jatuh ke dalam dosa. Nah, sepertiga malaikat ini yang dipimpin oleh Lucifer, pusatnya itu ada di Timur Tengah. Jin banyaknya itu ada di, betul ya? Ada di Arab, betul ya? Ada jin apa banyak. Bahkan orang ke sana ada yang jual beli jin, betul ya? Apalagi di Mesir, wah banyak sekali jin super, multi super, macam-macam ya. Nah, bahkan orang bisa berhubungan seks dengan jin, betul ya? Betul saudara? Ada jin perempuan, nanti berhubungan seks, jinnya matanya gede-gede. Macam-macam. Nah, saudara, yang disebut jin adalah sepertiga malaikat yang jatuh ke dalam. Jadi penghulu-penghulu di udara, kuasa-kuasa yang menghuni di suatu rumah tertentu, dan roh-roh jahat itu disebut jin itu. Nah, saudara, jadi ini akan saya ceritakan dari awal dulu. Misalnya, untuk contoh apa ya Pak ya? Alkitab berkata bahwa setan itu seperti singa mau mengaum-ngaum mengelilingi kita, betul? Setiap orang yang lahir, kalau yang lahir itu dalam Tuhan, jadi kalau bapak ini percaya Yesus sungguh-sungguh, orang tuanya, dan bapak ini lahir ke muka bumi, begitu lahir saudara, ada malaikat yang menjaga dia juga, tapi ada setan juga yang menjaga dia juga. Arti menjaga di sini bukannya menjaga baik, bukan, untuk jebak supaya berbuat jahat, tahu dah, mengelilingi. Dari dua-dua ini sama-sama mengawal, sehingga pada waktu menampakkan diri, nah langsung ditanya, misalnya namanya itu apa ya namanya, Iskantos gitu aja lah rasanya. Nah, datang anakku kendos, suaranya plus, cara ngomongnya plus, cara ngedipin matanya juga plus, cara kakinya, kalau biasanya kalau dia kaki suka gini, waktu datang roh itu yang bekas pengawalnya ini. Tapi ingat,
pengawalnya ini bukan pengawal yang baik, pengawal untuk berbuat. Nah, yang itu Alkitab berkata bahwa kita harus berperang melawan setan yang yang semua bahkan tahu kesukaan makannya dia. Misalnya kesukaan makan dia itu adalah Kentucky Fried Chicken. Waktu itu dia ngomong, aku pengen Kentucky gitu. Tahu persis apa dari kesukaannya dia. Tahu persis apa makanan apa yang favoritnya dia. Nah, pada waktu ini datang si kentut ini. Wah, ini roh ayah saya. Padahal itu bukan roh ayahnya. Itu roh setan yang menyamar, yang disebut jin. Yang disebut jin itu salah satunya adalah bekas pengawal. Ngerti deh? Ajudan. Tapi ajudan yang tidak benar, yang untuk menjerumuskan karena setan itu ada di mana-mana. Nah, kalau orang tidak ngerti dalam dunia roh, dikira itu adalah roh orang mati, betul ya? Padahal itu adalah roh setan yang menyamar bekas pengawalnya dia. Udah ngerti deh? Udah ada gambaran di sini deh. Bahkan cara makannya apa, cara minumnya apa, urusan cara jalannya. Bahkan kalau waktu menyamar dia, tai lalatnya di sini juga ada, di sini. Plak! Persis suaranya, terusan rambutnya, kesukaan bajunya, itu semua akan dilihat. Nah, tapi ingat, itu bukan roh orang mati, roh setan yang pernah semasa hidupnya apa tidak mengawal. Sudah ada gambaran ya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita hindari apa yang dijanjikan oleh dunia jin. Mari kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang membawa keselamatan bagi kita semua. Sebab tidak ada keselamatan lain selain di dalam nama Yesus Kristus yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Percayalah saudara, engkau dan saya dan semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus pasti akan mendapatkan hidup yang kekal. Salam dari ZPHL.